Hai guys, kembali di Revit. Ya, hari ini aku mau ngebahas tentang device yang menurutku cukup populer di jajaran device yang dimiliki oleh Apple, yaitu iPad Pro 2018. Aku udah pakai tablet ini sekitar 2 tahun dari sejak rilisnya di tahun 2018. Dan aku sangat suka dengan iPad ini. Apa aja yang aku suka? Kalau kita mau lihat apa yang paling beda dari iPad tahun sebelumnya adalah desainnya. Kita bisa lihat, jika lihat dari layarnya, Apple sangat berusaha keras untuk menghilangkan bezelnya setipis mungkin. Jadi Apple ingin agar device-nya ini atau iPad-nya ini mendapatkan body ratio layarnya yang sangat tinggi. Karena Apple berusaha untuk memotong semua bezelnya menjadi tipis ini, maka ada yang dikorbanin, yaitu fingerprint. Ini adalah iPad pertama Apple yang tidak sudah menggunakan fingerprint, sehingga mereka menggantinya dengan Face ID seperti iPhone yang terbaru. Lalu kita bisa lihat dari bahannya sangat enak untuk digenggam. Mereka masih menggunakan aluminium seperti tahun-tahun sebelumnya, dan di atasnya ini terdapat antena untuk signal. Lalu di bagian bawah sini terdapat 3 magnet ini untuk jika teman-teman menggunakan smart keyboard dari Apple ataupun dari part 3 pun juga bisa. Kalau mau dilihat, ini desainnya sangat-sangat tipis dan sangat compact. Bisa dilihat sangat tipis dan juga sangat ringan. Kalau nggak salah beratnya iPad ini hanya sekitar 468 gram, nggak sampai setengah kilo. Nah, di bagian samping itu juga terdapat magnet yang digunakan oleh Apple untuk menaruh atau mengecas sekaligus untuk Apple Pencil generasi keduanya di sini. Jadi nanti teman-teman kalau ada Apple Pencil hanya tinggal masukkan di sini, lalu dia akan secara otomatis mengecas dengan body yang ada di Apple ini atau di iPad Pro 2018 ini. Apple memang benar-benar sangat hebat dalam mendesain segala device yang ada, mulai dari MacBook, lalu Apple Watch, iPhone, sampai tabletnya yaitu iPad. Mereka selalu mendesain dengan bagaimanapun caranya membuat device mereka itu tampak sangat elegan dan sangat premium. Dan nggak cuma dari tampaknya saja, tetapi ketika kita menggenggam atau menggunakannya, experience-nya kita pun menjadi seperti kita memegang barang yang benar-benar premium. Nah, bisa dilihat dari tipisnya seperti ini. Kalau teman-teman mengikuti berita ketika awal-awal 2018 iPad ini dirilis, banyak masalah atau isu yang terjadi dikarenakan iPad ini mudah sekali untuk di-ban, atau bisa dikatakan isu ban test, di mana mereka ini mengatakan bahwa di bagian tengah sini sangat lemah, sehingga jika kita mengepus ke atas ini maka di bagian tengah ini bisa dengan mudah iPad ini akan dapat rusak ataupun terbelah. Tapi saya menggunakan ini sekitar sudah 2 tahun dan 5 bulan pertama saya nggak pernah menggunakan case atau apapun. Tapi sampai sekarang iPad saya masih nggak apa-apa sih, masih normal. Dan jadi kalau teman-teman memang punya atau mau membeli iPad Pro kedepannya, lebih baik, kalau takut lebih baik menggunakan case, maka akan lebih aman. Dan jika mungkin teman-teman taruh di tas atau apa, resiko untuk terjadinya bengkok atau ban mungkin dapat diminimalisir. Oh ya, satu lagi, aku yang komplain mengenai build quality dari iPad ini adalah di bagian volume dan tombol locknya, dimana di volume ini kayak apa ya, kayak volumenya itu kayak rapuh atau ringkih gitu. Jadi kalau ditekan-tekan gini kayak dia goyang-goyangnya agak signifikan. Dan di bagian atasnya pun juga seperti tombolnya ini kayak nggak bisa nempel dengan pas di body iPad Pro ini. Tapi overall dari desain aku sangat suka, karena ini benar-benar desain yang benar-benar fresh dari Apple pada tahun 2018 sampai sekarang. Dan mudah-mudahan kedepannya iPhone mungkin akan menggunakan desain yang sama kayak iPad Pro ini, pasti akan keren. Kita bisa flashback seperti iPhone jebolan atau buatan Steve Jobs dulu, di mana mereka menggunakan desain yang kotaknya ini dan lekuannya sangat tegas seperti ini. Itu pasti fresh lagi dan pasti bagus.
Oh ya, karena Apple menggunakan Face ID, pasti teman-teman mengatakan, oh nggak enak ya Face ID, apalagi iPad sebesar ini lalu kita gunakan mungkin ketika kita rebahan atau di kasur, di tempat santai dengan kondisi kita yang bisa dikatakan nggak cuma duduk lurus gini, mungkin nggak enak, nanti nggak bisa Face ID-nya. Jangan khawatir, karena Apple menggunakan Face ID ini bisa landscape, bisa portrait. Jadi lebih fleksibel. Jadi teman-teman kalau mau Face ID seperti ini juga bisa, mau portrait seperti ini juga bisa. Beda dengan iPhone ya. Kalau iPhone Face ID-nya hanya bisa menggunakan portrait seperti ini. Tapi kalau untuk iPad ini dia bisa dua arah. Jadi buat teman-teman mempermudahkan ketika membuka kunci dalam posisi segala apapun. Ya, satu lagi hal yang aku paling suka di iPad Pro ini adalah layarnya. Apple masih menggunakan LED backlit IPS dengan kapasitas touch 16 mm colors dengan resolusi 1668 x 2388 pixel. Sudahlah ya, percuma kita ngomongin spek. Intinya, akurasi warnanya cakep banget, enak dilihat, dan untuk kepadatan pixelnya pun cukup rapat. Jadi kalau teman-teman suka misalnya nonton video atau streaming, ini adalah cocok banget, device yang cocok banget untuk teman-teman. Nggak hanya untuk nonton video sih menurut saya, untuk kerja pun seperti Excel, Office biasa, ataupun hanya lihat email, itu di mata itu sangat enak untuk lihat di screen yang ditanamkan di iPad Pro 2018 ini. Apple juga memberikan fitur yang tidak kalah menarik untuk layar di iPad 2018 ini, yaitu namanya ProMotion. Nah, fitur ProMotion ini yang ditanamkan oleh Apple di sini adalah seperti mengakali software, di mana membuat layar ini dapat memiliki refresh rate layar sampai 120 Hz. Itu menurutku cukup amazing untuk iPad. Kita tahu mungkin 120 Hz tidak berpengaruh ya untuk kerja-kerja seperti Office ataupun multimedia yang nggak terlalu berat. Tetapi jika teman-teman membeli iPad ini untuk bermain game, maka ProMotion ini adalah fitur-fitur yang sangat-sangat menurut saya sangat berguna dan bagus untuk iPad Pro ini. Karena teman-teman pun juga bisa dilihat kalau kita swipe layar aja seperti ini sangat smooth dan juga latensinya pun sangat rendah, sehingga mata pun melihat sangat enak. Salah satu kenapa aku membeli iPad Pro 2018 ini adalah Apple Pencil-nya. Dulu di tahun-tahun sebelumnya iPad Pro punya Apple yang mereka belum memiliki Apple Pencil generasi kedua. Saya benar-benar nggak berminat untuk membelinya karena Apple Pencil-nya nggak bisa disimpan di bodinya. Jadi kayak kita harus simpan tempat lain, lalu kalau pakai connect ke Bluetooth, lalu kalau ngecas pun ditempelkan di bagian casnya atau lightingnya. Itu menurutku sangat-sangat repot. Tetapi di iPad Pro 2018 ini Apple telah benar-benar mungkin mereka benar-benar memutar otak gimana caranya membuat iPad itu sesuatu yang praktis. Sehingga kalau iPad itu digunakan untuk orang yang mobilitasnya tinggi dan butuh kepraktisan yang tinggi, tetapi mereka memberikan solusi yang tidak membuat kita praktis, maka mungkin beberapa dari fanboy pun malas untuk membelinya. Tetapi di iPad Pro 2018 ini Apple benar-benar mendengarkan keluhan para fanboy di sana, yang mana di iPad sebelumnya menurut saya sangat tidak praktis untuk Apple Pencil generasi pertama. Nah, untuk yang kedua ini sangat praktis karena Apple Pencil hanya ditempelkan di atas ini dan dia otomatis ngecas. Nah, itu yang saya suka. Mengapa salah satunya saya akhirnya memutuskan untuk membeli iPad Pro 2018 ini. Iya, saya sangat suka menggunakan Apple Pencil generasi kedua ini karena saya benar-benar menggunakannya. Saya bekerja di perusahaan industri di mana itu membutuhkan saya mobilitas yang tinggi, dan juga saya membutuhkan pensil ini untuk ibaratnya untuk tanda tangan, lalu untuk coret-coret dokumen atau untuk presentasi kepada teman-teman yang lain. Itu sangat-sangat berguna buat saya. Dan di Apple Pencil ini saya sangat suka
contohnya nih ya, ada fitur yang dimana ketika kita nulis pakai Apple Pencil ini lalu kita salah atau mau menghapus, kita tidak perlu cari di mana ini tombol erase-nya, tidak perlu, tapi tinggal diklik di bagian Apple Pencil ini yang datar, diklik 2 kali, maka Apple Pencil ini akan merubah fiturnya dari yang semulanya berupa menulis menggunakan pensil menjadi penghapus. Itu salah satu fitur yang saya sangat suka dan membuat saya lebih praktis dalam menggunakan Apple Pencil ini. Lalu ketahanan baterai di Apple Pencil ini pun sangat-sangat bagus, dimana saya pakai full berjam-jam 2-3 jam pun hanya berkurang sekitar 20%, dan hampir saya tidak pernah kehabisan baterai di Apple Pencil ini. Walaupun saya tidak menaruhnya di bodinya, saya taruh di tempat lain, saya pakai, saya taruh di tempat lain, saya pakai, tetap sangat awet menurut saya baterai di Apple Pencil yang versi kedua ini. Mungkin teman-teman yang lain bertanya, kok nggak pakai smart keyboard dari Apple? Nah, menurutku aku memang nggak menggunakannya karena menurutku nggak worth it. Harganya di Indonesia tembus 3,7 di auto reseller resmi di Indonesia. Itu menurutku angka yang sangat mahal untuk sebuah keyboard. Jadi memang saya nggak menggunakan, kalau saya untuk mengetik-ketik, saya memang nggak menggunakan iPad ini. Saya menggunakan iPad ini hanya untuk multimedia seperti streaming movie, atau sekedar lihat YouTube, or coret-coret dokumen untuk catat-catat, atau untuk tanda tangan, untuk dokumen seperti itu. Saya hanya menggunakannya untuk multimedia yang terbatas. Saya percaya iPad still an iPad. So menurutku iPad ini memang belum bisa untuk menggantikan secara full penggunaan laptop atau PC, sehingga saya jarang sekali untuk seperti Office mengerjakan di iPad, saya jarang sekali. Tapi biasanya saya menggunakan Office di iPad ini hanya untuk mengecek atau menge-view beberapa dokumen Excel ataupun Word di iPad ini. Nah, ada satu yang aku komplain atau sedikit kecewa dengan Apple adalah build quality dari Apple Pencil ini. Jujur, ketika aku menggunakan ini mungkin sudah lebih dari 5 kali aku menjatuhkan Apple Pencil ini. Tetapi di bagian ujung sini, ini yang menurutku yang sangat fatal. Karena aku sudah hampir menggantinya 3 kali karena jatuh. Sehingga ketika kita menjatuhkan Apple Pencil ini, maka di bagian ujung plastik ini akan sedikit seperti bengkok. Itu yang membuat sensor dari Apple Pencil mesinnya ini tidak dapat tersalurkan di layar iPad kita, sehingga mau nggak mau kita harus gantinya. Tapi memang nggak terlalu mahal sih, teman-teman bisa beli Apple Pencilnya ini. Apple Pencil ini itu sekitar 150.000 per biji ini di toko online. Jadi nggak usah khawatir teman-teman yang jatuh terus lalu kok nggak bisa Apple Pencilku. Awalnya aku sih gitu, aku nggak ngerti. Ternyata ini ujungnya bisa diganti, sehingga tidak masalah. Yang penting bodinya yang utuh ini tidak rusak, maka teman-teman bisa menggantinya ini, tinggal dibuang lalu dipasang lagi, selesai, beres. Nah, kalau teman-teman mungkin menurut saya banyak fanboy yang baru membeli iPad Pro ini atau berminat membeli iPad Pro ini adalah di tahun 2019, di mana Apple akhirnya merilis iPad OS, di mana mereka merilis bersama dengan iOS 13. Itu yang menurutku yang benar-benar terasa perbedaan iPad Pro ini dengan iPad generasi sebelumnya. Di mana ada salah satunya adalah ada fiturnya File Download Manager di web yang ada di iPad ini. Sehingga teman-teman yang sebelumnya atau pengguna device Apple ya, kita tahu Apple ini sangat pelit terhadap manajemen sistemnya, sehingga mereka sangat mengunci benar-benar setiap data yang masuk di device-nya, sehingga kita tidak pernah bisa untuk mendownload, contohnya kita mendownload data atau dokumen di web itu hampir tidak bisa. Kita selalu apapun selalu dari App Store. Tetapi di iOS 13 ini Apple benar-benar sedikit melonggarkan
sistemnya, sehingga pada iOS 13 ini terdapat file download manager yang ada di Safari di iPad Pro 13 ini. Itu sangat membantu pekerjaan saya ketika saya harus download dokumen dan lain-lain di tempat kerja saya. Jadi secara sederhana, teman-teman bisa mendownload apapun di web browser yang ada di iPad Pro ini, layaknya seperti di PC ataupun di laptop teman-teman. Ada juga fitur yang baru dari iPad Pro ini ketika iOS 13 dirilis adalah file manajemennya, di mana akhirnya Apple membuka file manajemennya ini untuk kita dapat membaca. Jadi iPad ini dapat membaca USB seperti memory card, micro SD, lalu seperti flash disk. Itu kita bisa membaca, dan Apple buka sistemnya di iOS 13. Tapi kita tahu teman-teman bahwa iPad Pro ini menggunakan Type-C. Jadi teman-teman kalau memang masih menggunakan USB, teman-teman harus membeli adaptor, ditancapkan di sini, maka teman-teman dapat seperti mengcopy atau mengambil suatu data yang ada di flash disk teman-teman, layaknya seperti di PC atau di komputer. Tetapi kekurangannya, Apple masih sedikit membatasi aksesibilitasnya untuk mengakses data-data yang ada di port Type-C ini. Contohnya, teman-teman hanya bisa mengimport atau mengambil data atau membaca datanya layaknya seperti video atau foto, flash disk, dan lain-lain. Tidak sebebas ketika teman-teman membuka flash disk atau data di laptop atau komputer. Tapi Apple ini pasti mereka punya pertimbangan kenapa masih tidak membuka semua aksesibilitasnya dan masih membatas-batasinya. Mungkin salah satu faktornya adalah keamanan. Jadi kita tahu reputasi Apple adalah perusahaan di mana mereka membuat device teraman yang ada di dunia ini sekarang. Jadi mungkin mereka nggak mau sampai menjatuhkan reputasi mereka sebagai perusahaan dengan keamanan device-nya yang terbaik. Maka dari itu mungkin mereka membatasi akses-akses yang ada di file management di iPad Pro ini. Saya cukup setuju sih untuk keputusan ini, karena kita tahu ketika kita membeli iPad, kita tahu limit-limit yang ada, sehingga ketika teman-teman membeli iPad, teman-teman harus tahu kebutuhannya seperti apa, atau membutuhkan suatu komputerisasi yang cukup fleksibel, maka menurut saya iPad kurang cocok. Teman-teman tetap masih membutuhkan laptop atau PC. Tetapi kalau teman-teman hanya membutuhkan iPad ini atau device yang bisa menemani teman-teman dalam mobilitas sehari-hari seperti multitasking atau email aja atau office yang nggak terlalu berat untuk nge-view ataupun untuk ngetik-ngetik biasa, typing atau baca email, main game, video call dan lain-lain. Nah, menurutku ini iPad sangat cocok, device yang sangat cocok untuk teman-teman. Simpulannya, ketika teman-teman membeli iPad ini, teman-teman harus menyadari bahwa terdapat batas-batas di mana iPad just an iPad. Nah, kalau teman-teman tanya, gimana speakernya dan lain-lain. Nah, untuk di iPad Pro ini, Apple menanamkan 4 speaker sekaligus di bagian atas dan bawah, dan 4-4-nya pun stereo. Menurut saya untuk speakernya yang terbaik di kelasnya, dimana suaranya sangat jernih, bassnya pun sangat bagus, dan juga untuk kekerasan suaranya itu sangat-sangat keras menurut saya dengan device built-in ini. Jadi menurut saya kalau untuk speaker tidak ada komplain. Menurut saya good job untuk Apple untuk speakernya. Kita masuk ke performance, ya menurut saya kita sudah tahu reputasi Apple dalam membuat device-nya, hampir semua performance-nya sangat-sangat top, dimana walaupun hanya menggunakan RAM yang nggak terlalu besar, tetapi dengan penyatuan chipset dan juga software membuat Apple
salah satu perusahaan yang selalu menciptakan produk-produk yang sangat kencang dan efisien tanpa hang ataupun lag. Jadi di iPad Pro 2018 ini Apple menanamkan chipset A12X Bionic dengan 7 nanometer. Itu menurutku peningkatan yang sangat-sangat luar biasa dari tablet iPad Pro sebelumnya. Sehingga kalau teman-teman hanya untuk bermain game apapun ya, game apapun, walaupun dari yang ringan sampai yang terberat, semua dilahap dan rata. Kita tahu pernah di pertengahan tahun 2019 beberapa web resmi di luar negeri telah merilis bahwa iPad Pro 2018 ini performance-nya sampai mengalahkan MacBook Pro 13 inch. Itu menurutku sangat-sangat luar biasa. Device setipis ini dengan performance yang sangat kencang. Itu adalah salah satu keahlian Apple dalam membuat semua device-nya. Sehingga kalau teman-teman hanya menggunakan untuk bermain game atau apapun lah, sampai mengedit video pun di sini itu aman. Semua dilahap habis oleh chipset Apple A12X Bionic ini. Ya, kita masuk ke kamera. Kita tahu ini iPad Pro ini hanya menggunakan satu lensa kamera dan satu di depan dan satu di belakang. Yang di belakang ini memiliki resolusi 12 megapiksel dan di depan 7 megapiksel. Ya udah cukup lah ya kalau hanya untuk tablet. Aku hampir nggak pernah nih pakai kamera di iPad Pro ini karena nggak enak banget ya kita foto besar kayak gini. Menurutku kamera di iPad itu hanya sekedar pemanis ataupun untuk hal-hal lain seperti mungkin untuk video call. Video call pun kita tahu kita pakai kamera depan. Jadi aku hampir nggak pernah pakai untuk kamera belakang, hanya untuk aku hanya pakai kamera depan kadang-kadang hanya untuk video call atau hal-hal yang nggak terlalu penting lah. iPad Pro ini dia menggunakan basis kamera yang sangat-sangat mirip atau sama dengan iPhone XR. Jadi kualitasnya pun kalau teman-teman pernah atau menggunakan sekarang ini iPhone XR, ya samalah hasilnya, hasil jepretan foto atau videonya di iPad Pro 2018 ini. Cuma ada satu nih yang cukup menarik, di mana iPad ini dia di kamera depan memberikan fitur portrait. Jadi nanti ketika kita foto di depan bisa kayak efek-efek bokeh gitu di belakang untuk kamera depan. Tapi sayangnya untuk kamera depan, untuk kamera belakang Apple nggak memberikan fitur apa-apa, maksudnya standar-standar kayak iPhone lain. Tapi untuk hasilnya menurut saya sudah cukup lah untuk sebuah tablet. Nah, di iPad Pro ini juga kebagian fitur yang mungkin ditunggu-tunggu para fanboy di dunia, yaitu fitur dark mode. Di mana di Android sudah beberapa bulan lalu mereka mendului Apple dalam merilis fitur dark mode ini. Sehingga saya sangat suka, saya selalu pakai dark mode untuk setiap device saya, karena pertama katanya untuk dark mode ini bisa menghemat baterai sampai 10%. Mungkin masuk akal ya, karena panel-panel LCD-nya atau panel-panel di layarnya akan mati ketika tidak dibutuhkan, sehingga rata-rata kan gelap atau berwarna hitam. Itu panel-panelnya tidak jalan atau mati, sehingga dapat menghemat baterai. Yang kedua, dark mode ini ya enak aja untuk dilihat dan dipandang mata, sehingga ketika kita menggunakan device-nya di malam hari atau di lampu yang redup, tidak sampai mata ini cukup berat untuk melihat layar di iPad ini. Jadi saya sangat suka untuk fitur di dark mode yang ada di iPad ini. Sekarang kita lanjut ke bagian baterai. Nah, iPad menanamkan baterai di iPad ini itu sebesar 7800 mAh. Itu menurutku angka yang nggak terlalu besar sih untuk iPad, tetapi performance-nya atau ketahanan baterainya sangat-sangat memukau. Dimana tiap hari aku menggunakan dari pagi sampai malam itu dengan kondisi aku masih bermain game dan aku pakai full untuk kadang-kadang aku lihat saham, lalu aku baca email, karena aku ngetik untuk di Word, lalu
Banyaklah hal yang aku lakukan di iPad ini dan hampir nggak pernah berhenti iPad ini dari pagi hingga sore. Dan itu untuk baterainya masih di atas 50%. Itu menurutku ketahanan baterai yang cukup bagus dan lama untuk sebuah iPad yang sekompak ini dan setipis ini. Lalu untuk standby iPad ini jika kita cas 100% lalu kita tidak gunakan apa-apa, itu bisa sampai 3 hari iPad masih menyala. Apple membekali iPad ini dengan fast charging bawaannya sebesar 18 watt. Itu nggak terlalu cepat tapi sudah cukup. Fast charging Apple ini bisa mengecas iPad sampai full sekitar 3 jaman. Itu menurutku angka cukup cepat untuk sebuah tablet. Lalu sudah support Type-C, sehingga kalau teman-teman punya iPad lalu ingin fast chargingnya iPad tadi digunakan untuk iPhone teman-teman bisa membeli kabelnya sendiri, yaitu kalau nggak salah Type-C to Lightning di toko-toko resmi Apple, sehingga teman-teman bisa menggunakan fast charging juga di iPhone teman-teman yang sudah support. Kalau nggak salah sih di iPhone 8 ke atas ya. Itu pertama kalinya Apple memberikan fitur fast charging di iPhone mereka. Jadi overall untuk baterai aku sangat puas karena ya aku nggak pernah kekurangan atau nggak pernah khawatir masalah bateraiku habis ketika saya gunakan di luar rumah sehari-hari. Nah, tadi kan saya membahas tentang performance Apple tidak pernah mengecewakan. Ini salah satu bukti bahwa performance Apple memang benar-benar juara. Gimana? Di iOS 13, Apple akhirnya merilis controller for PS4 or Xbox. Jadi, kesimpulannya, mereka memberikan fitur di mana kita bisa bermain PS, PlayStation 4, or Xbox itu di iPad. Bayangin nggak? Game-game berat di PlayStation itu bisa kita mainkan di tablet sekompak ini. Nah, itu menurutku yang sangat luar biasa. Dan juga Apple ketika merilis Apple Arcade untuk gamenya langganan tiap bulan, itu juga mereka memberikan fitur controller di mana kita bisa bermain beberapa game yang support bisa kita mainkan dengan controller PS4 kita atau Xbox kita. Nah, itu menurutku fitur-fitur yang sangat luar biasa jika teman-teman sangat suka bermain game. Contohnya seperti aku. Nanti setelah ini aku akan tunjukkan bagaimana caranya menggunakan atau bermain PlayStation 4 game-gamenya kita mainkan di iPad kita. Itu menurutku sangat-sangat amazing. Ya, ada hal yang gila dari fitur PS4 Remote Play ini. Itu adalah di mana kita bisa bermain game-game PlayStation kita yang mana mesinnya mungkin atau PlayStation kita itu ada di rumah dan kita mungkin di luar kota, kita hanya membawa iPad, kita bisa memainkan game-game itu di iPad walaupun mesinnya tidak dekat dengan iPad-nya. Yang penting di mode PS4 itu kita klik di mode standby. Gila kan? Ini adalah salah satu yang membuktikan bahwa performance yang selalu digunakan atau diciptakan oleh Apple itu selalu tidak pernah mengecewakan. Jadi kita bisa bayangkan ya, kalau kita bisa bermain game PS atau PlayStation di iPad, maka untuk kerja-kerja hal lain selain main game atau untuk seperti sesuatu yang berat selain itu, menurutku semua bisa dilibas dengan baik di iPad Pro ini. Maka dari itu, ketika teman-teman membeli iPad Pro ini, mungkin teman-teman bisa menggunakannya maybe sampai 5-6 tahun ke depan. Dan kita tahu bahwa Apple selalu memberikan service atau update keamanannya pun sampai di device-device lama mereka. Sehingga jangan khawatir atau jangan kaget kalau nanti iPad ini selama 5 tahun masih dapat upgrade iOS terbaru dari Apple. Ya, kalau teman-teman tanya, oh aku menggunakan case apa untuk iPadku ini? Jujur, aku nggak worth it untuk beli case dari Apple atau paling nggak case Apple Folio itu ya, yang dia hanya menggunakan magnet di belakangnya, lalu tinggal ditempelin itu menurutku nggak worth it juga. Dan aku sering pasti kalau menggunakan Folio itu pasti untuk Apple Pencilnya sering jatuh. Jadi aku ini menggunakan Spigen, aku lupa nama Spigennya, udah lama ini beli.
kalau nggak salah ini namanya ini Spigen Fold 2. Ini cukup murah, cukup terjangkau daripada case yang diciptakan Apple. Ini hanya sekitar 400.000, dimana untuk pengamanannya sangat aman karena dia tebal seperti rubber gitu ya. Lalu ada tempat untuk Apple Pencilnya, dan juga bisa seperti Apple Folio gini, bisa diberikan seperti ini. Ini menurutku sudah sangat worth it dengan harga 400.000 daripada aku harus mengeluarkan jutaan untuk case yang dibuat oleh Apple. Oke, ini cukup worth it. Nah, ini guys gimana caranya kamu bermain game dulu atau game bawaan dari iPad tapi menggunakan controller. Pertama, kamu harus tahu bahwa game itu harus support bisa menggunakan controller. Yang pertama, yaitu yang kedua, siapkan stick PS-mu. Nah, caranya teman-teman bisa tekan tombol PlayStation yang di tengah ini, lalu ditekan barengan sama share sampai nanti lampunya berkedip. Nah, lalu teman-teman masuk di Bluetooth, lalu ini ada namanya DualShock 4 Wireless Controller. Nah, diklik. Jadi melalui Bluetooth di iPad ini sudah connected. Nah, sekarang teman-teman tinggal pilih. Ini aku sudah siapkan game yang aku biasa main pakai controller. Nih guys, sudah bisa main Inside. Ini teman-teman yang tahu game Inside, sangat seru ya. Ini jadi nggak usah susah-susah harus pencet-pencet di layar, bisa pakai stick PS kalau teman-teman punya PS4. Ya. Nih, game andalan Apple yaitu Asphalt, dimana kalau game ini kita bisa main juga di Apple TV mereka. Ini aku main di iPad, gambarnya lihat nih, nggak kalah kan nih PS. Nih guys, main Call of Duty Mobile. Jadi bisa cheating nih sama teman-teman lain. Kok jago ya? Dipikirin kok jago ya, dikira skill. Padahal pakai controller. Gak apa-apa lah. Nih, dijamin kalau teman-teman pakai iPad nih main Call of Duty sama teman-teman main di rumah pasti paling jago dah. Lihat nih kontrolnya, enak banget wes. Nah, ini teman-teman, gini caranya kalau teman-teman mau memasukkan atau main game PS4 kalian di iPad.
Pertama harus download dulu di App Store, namanya PS4 Remote Play. Lalu kita masuk, ini tekan start. Nah, kalau teman-teman nunggu dari internet ini cukup lama waktunya dan internetnya harus cepat. Jadi kalau mau agak cepat itu register manually. Nah, sudah masuk di register manually, teman-teman buka PS4-nya, lalu masuk ke bagian setting. Lalu di sini ada di bawah namanya Remote Play Connection Setting. Itu teman-teman tekan. Lalu add device. Nah, angka yang ada di PS ini teman-teman masukkan di iPad-nya. Nah, teman-teman tinggal menunggu setelah aktif. Nah, ini akhirnya sudah aktif. Ini teman-teman sudah bisa menggunakan atau bermain game yang ada di PS4 teman-teman itu langsung kita mainkan di iPad-nya. Ini saya kasih contoh ya, main game. Nah, sekarang kita coba main ini. Aku cuma nggak banyak gameku. Aku coba FIFA ya. Dan jadi kita bisa bermain game-game PS kita di iPad. Ini salah satu fitur yang aku suka dari iPadOS 13 yang dirilis Apple tahun lalu untuk iPad Pro ini. Dan kita sudah bisa bermain FIFA 2020 di game PS4 ini di iPad kita. Memang ada agak sedikit delay sedikit ya untuk FPS-nya kayak drop sedikit, tapi overall untuk main masih oke lah. Dan teman-teman bisa nanti di settingnya ngatur untuk berapa teman-teman mau kualitas gambar yang ada di iPad-nya. Ya, teman-teman bisa lihat kan. Ini salah satu fitur yang aku suka dari iPad Pro 2018 ini. Teman-teman juga bisa lakukan ini, nggak harus di depan atau berdekatan dengan mesin PS-nya ya. Jadi kalau teman-teman di luar kota, teman-teman bisa main PS teman-teman dari luar kota, walaupun mesin PS-nya ada di rumah, tetapi PS teman-teman harus dalam keadaan standby mode dan dilakukan dengan cara yang sama seperti awal tadi, seperti itu. Ya guys, itu review singkatku atau pengalamanku menggunakan iPad Pro ini. Kira-kira teman-teman jika memang membutuhkan atau ingin membeli, mungkin pada tahun 2020 ini itu adalah yang sangat pas ketika teman-teman membeli iPad Pro 2018 karena harganya sudah sangat jauh turun. Mungkin sekarang di yang 11 inch dengan varian 64GB itu sekitar 13 juta di toko online. Itu menurutku sudah sesuatu yang worth it untuk dibeli dan untuk suatu device yang compact dengan performance yang gila. Dan teman-teman bisa lakuin apapun di iPad ini. Menurutku itu worth it. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you.